Bener gak sih kalau misalkan dalamnya hati orang tuh nggak ada yang pernah tahu? Bener banget ya, right. Emang kita dukun ya kan, apalagi kalau misalkan kita harus apa ya namanya, harus menebak-nebak gitu. Aduh ya berat banget tuh. Sering nggak sih kalian dapet yang namanya silent treatment gitu dari orang-orang yang kalian sayang? Wow ya, silent treatment tuh bener-bener jahat banget ya. Karena itu bener-bener bisa ngancurin mental gitu kan, baik mentalnya dia sendiri maupun kita yang ada di sekitarnya dia. Nah ya, bicara dan mengulas masalah itu, mengulas masalah silent dan dia nggak ngerti gitu kan ya apa maunya dia. Yuk kita barengan ya sama Oracle Card Indonesia Soul Story, kita bakalan bahas apa sih yang dia inginkan gitu kan. Ternyata gitu keinginannya adalah, ya kita bakalan bahas nanti. Di general reading teman-teman ya, umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengerin Oracle Card Indonesia Soul Story di readingan umum ini ya kan, dan mau ngedengerin Oracle Card Indonesia di readingan 12 zodiak. Jadi yang masih belum pada subscribe channelnya Oracle Card Indonesia yang pertama ya, silahkan menuju langsung ke sana, right? Timeless reading, jadi kapanpun kalian mau dengerin boleh dengan senang hati. Oke, seperti biasanya kita bakalan bagi menjadi 3 story teman-teman ya. Di story pertama, story kedua, dan story ketiga ya. Jangan di skip tapi dengerin dari depan sampai belakang. Siapa tahu ternyata 1 dari 3, 2 dari 3, atau bahkan 3-3-nya ini semuanya adalah cerita kamu semua, right? Still di channel Oracle Card Indonesia. Just remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will replay with beautiful word for you. Alright ya, kita baca di story yang pertama ya, cerita kalian tuh seperti apa sih di story yang pertama. Kita baca ya, yang diinginkan, yang dia inginkan, yang sebenarnya itu seperti apa. Tapi sebelumnya itu kita baca dulu cerita kalian tuh kayak gimana. Kita coba lihat cerita kalian seperti this is your story. Oke, cerita kalian tuh seperti apa sih? Hubungan kalian yang jelas tuh penuh dengan ego, dan ego. Nggak ada yang mau ngalah ya, nggak ada yang mau ngalah nih. Ceritanya itu bener-bener satunya lagi egonya luar biasa, satunya lagi tambah luar biasa, satunya lagi kalau misalkan bicara itu dengan nada yang agak oktavnya tinggi gitu kan, satunya lagi nambah tinggi lagi. Jadi nggak pernah selesai, never ending story. Padahal sebenarnya ya ini adalah dua-duanya tuh saling gengsi gitu loh, untuk mengungkapkan bahwa aku tuh sebenarnya kangen kamu loh, aku tuh sebenarnya suka loh sama kamu, bahwa aku tuh seperti ini loh sebenarnya gitu ya. Sebenarnya tuh seperti itu. Jadi ketutup sama ego dan gengsinya kalian berdua ini gitu ya. Hubungan yang penuh dengan ego, hubungan yang selalu terbawa emosi, hubungan yang entah kenapa kalau ketemu itu yang kayak Tom and Jerry banget ya, kayak gitu. Dan saling memaksa, ya kamu tuh harusnya kayak begini, ya kamu tuh harusnya kayak begini gitu. Jadi nggak ada salah satu dari kalian yang mau belajar untuk saling mendengarkan. Nah ini nggak ada ya, nggak ada cerita-cerita kayak gitu. Jadi merasa semuanya itu yang aku yang paling benar, aku yang paling ngerti gitu kan ya. Sama-sama. Jadi kita bisa ketemu sama pasangan kita itu kan pasti ada cerminnya kan, yes ya begitulah. Jadi jangan bilang bahwa dia tuh kayak gini, tapi kita itu kayak begini, karena kalian berdua ditemukan itu pasti ada cerminnya. Pasti ya. Jadi kalau misalkan kamu bilang egois gitu kan, dianya egois, kamu pasti juga egois. Egoisnya mungkin dalam hal yang lain gitu ya. Lalu juga nih hubungan kalian itu benar-benar saling menganalisa. Jadi capek ya, hubungan yang sangat melelahkan, pakai banget ya. Ya, ini hubungannya saling melelahkan nih, saling melelahkan, kamu sendiri lelah gitu kan ya, dianya sendiri juga lelah gitu. Jadi ya karena dua-duanya itu saling mengontrol gitu loh, kepinginnya dan kepinginnya. Jadi selalu merasa paling tahu yang terbaik buat pasangannya tuh kayak gimana gitu. Tapi memang kalian berdua ketemu ini karena memang ada karmik ya di sana, ada benang karma di sana. Jadi entah kenapa seperti itu gitu ya. Dua-duanya saling mengendalikan. Nah ini yang
berat gak sih teman-teman ya? Hubungan yang kayak begitu tuh bikin capek gak sih? Capek lah. yang lihat aja juga capek gitu kan, apalagi yang ini gitu. Ya, right. Ini ceritanya kalian ya di story yang pertama tuh seperti ini ceritanya. Nah, sekarang kita lihat ciri-cirinya dia tuh kayak gimana ya. Kita coba lihat. Oke, dia tuh entah kenapa kalau misalkan orang di dekatnya dia itu nyaman ya, kecuali kamu. Nyaman. Tapi walaupun kamu tuh selalu berantem gitu kan ya sama dia, tapi kalau nggak ngelihat dia tuh kayak ada yang hilang gitu. Nah, aneh kan ya, ini hubungan memang aneh gitu. Nah, memang seperti itu. Ini orangnya tahu banget caranya membuat orang itu berasa di dekatnya dia tuh seperti apa gitu. Jadi makanya dia banyak yang suka juga gitu ya. Dia selalu menilai segala sesuatu dari hal-hal yang fisik atau nyata. Jadi dia tuh nggak bisa LDR. Kalau LDR itu benar-benar dia bakalan cari masalah yang entah kenapa harus ketemu gitu pada akhirnya, yang mengharuskan itu kamu ketemu sama dia gitu ya. Jadi bakalan cari perhatian banget ya dengan cari masalah gitu, karena memang nggak bisa LDRan gitu. Dia selalu menilai segala sesuatunya dari hal-hal fisik. Dia butuh kamu itu ada gitu, walaupun nantinya kalau ada itu selalu ada aja yang di selalu ada deh, ini tuh harusnya kayak begini gitu ya. Tapi kalau kamu jauh tuh wah ya dicariin gitu. Ya seperti itu. Penampilannya cukup oke, menarik gitu ya. Menarik. Terus abis gitu juga pakai apa aja kelihatan cocok ya, pakai apa aja tuh kelihatan pas sama dia. Nah, menarik sih, menarik. Mungkin dia nggak cantik, dia mungkin nggak ganteng, tapi menarik ya, banyak orang yang suka juga gitu. Finansialnya dia cenderung oke karena memang dia berasal dari keluarga atau di lingkungan yang memang banyak ya support ya sekelilingnya dia, seperti itu. Cuman memang orangnya tuh baperan banget ya, baperan. Terus habis gitu juga moodnya juga naik turun. Pergaulannya itu loh ya, kanan kirinya dia tuh, sehingga pengaruh yang kayak gimana itu ya banyak ya, seperti itu ya, seperti itulah dia ciri-cirinya ya. Sekarang kita lihat sesungguhnya apa sih yang dia inginkan ya dalam hatinya dia. Oh, sesungguhnya ku tak rela hati-hati dengan hatimu, karena hatiku mudah layu. Oke. Dia tuh punya harapan ya, harapannya dia cukup besar ya. Sesungguhnya dia tuh yang dia inginkan adalah kamu itu mensupport dia gitu ya, karena seringkali itu dia gampang down ya. Tadi memang secara ciri-ciri juga dia orangnya moody gitu kan ya, jadi dia kepingin banget yang namanya disupport sama kamu. Tapi kalau ketemu tuh bukannya mensupport malah ngedownin gitu, dia merasa seperti itu. Jadi kepinginnya mensupport, kepinginnya dia itu bisa terbuka sama kamu gitu, kepinginnya dia tuh bisa jadi diri sendiri dan kamu ngerti gitu. Tapi kan enggak. Ya. Jadi dia kayak berasa capek gitu karena selalu harus seperti itu dan seperti itu terus gitu, dan nggak bisa apa adanya dia sendiri gitu. Jadi ya memang capek sih, ini hubungan yang memang capek dan melelahkan, apalagi kalau misalkan menguras-nguras emosi ya dan perasaan. Kebayang nggak sih teman-teman ya, ketika ketemu aja udah lama misalkan nggak ketemu gitu ya, terus ketemu berantem, ketemu ada aja yang salah gitu kan, pastinya juga capek kan ya, pastinya juga lelah gitu. Hubungan kayak begitu mah melelahkan, serius. Oke. Dia kepingin kamu yang ngertiin gitu ya, ngertiin kamunya, mensupport dia kalau misalkan pas lagi down. Terus juga percaya sama dia gitu ya, percaya sama dia, bisa memberikan perasaan aman gitu. Jadi dia tuh kayak gitu kenapa sih? Karena dia merasa insecure sama kamu gitu ya. Dia merasa bahwa kamu tuh nutupin banyak hal gitu, atau sebaliknya kayak gitu ya. Kamunya sendiri merasa dia nutupin banyak hal, banyak rahasia yang ditutupin gitu. Jadi ya bener-bener merasa nggak aman gitu ya, merasa nggak aman. Nih dua-duanya ternyata seperti itu gitu ya. Jadi saling support sih ya dia kepinginnya. Ini juga nih
tentang saling support. Jadi ya keinginannya dia seperti itu, simple things tapi susah dilakukan. Kalau nggak kenal sama love language-nya itu memang susah ya. Jadi kenalin dulu gimana. Jadi apa yang sebaiknya kamu lakukan? Apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan? Oke, cari kegiatan yang nggak ngebosenin deh ya, karena mungkin hubungan kalian ini lagi jenuh ya, di titik jenuh, di titik bosan gitu kan ya. Jadi ya mesti belajar buat supaya lebih berwarna gitu, gimana sih caranya gitu kan. Cari kegiatan yang mungkin selama ini nggak pernah kalian lakukan gitu ya, climbing kayak gitu, hiking kayak gitu, glamping kayak gitu ya. Ya, biar nggak jenuh gitu loh. Buat kegiatan bersama yang positif, kreatif ya barengan pasangan kamu supaya nggak bosen atau nggak jenuh, dan belajar buat ngerawat satu hubungan gitu ya. Karena gini loh, pasti kita tuh ya sebagai seorang pasangan ya maunya itu yang terbaik buat orang yang kita sayang, right ya. Nah, baik ini masalahnya itu persepsinya orang itu masing-masing. Jadi apa yang menurut kamu baik ya itu belum tentu menurut dia itu baik gitu. Nah, sayangnya kalian berdua itu hidup dengan versi pikirannya kalian masing-masing dan merasa bahwa aku sudah melakukan yang terbaik buat pasanganku, aku ingin yang terbaik buat pasanganku, tapi malah nggak melibatkan dia. Nah, ini dia ya yang menyebabkan pada akhirnya hubungan kalian itu jadi lelah, jadi capek, jadi akhirnya saling melukai dua-duanya. Jadi complicated kan ya, karena pikirannya jadi traveling kemana-mana gitu, mengundang pikiran yang macem-macem gitu ya ceritanya. Alright, ini di story yang pertama ya, story yang pertama buat kamu. Sekarang kita akan menuju ke story yang kedua. Ceritanya kalian right. Love of my life, you hurt me, you taking my heart, but please don't leave me. Alright, ada spiritual di sana ya. Which is ini spiritual itu cerita tentang apa sih kalau untuk hubungan ya? Ini sebenarnya cerita hubungan yang nggak ada ujungnya, cerita hubungan yang nggak ada komitmen, yang tanpa komitmen kayak gitu ya. Ya seperti inilah hubungan yang nggak ada ujungnya, hubungan yang nggak ada komitmen. Ceritanya kalian itu seperti ini ya. Hubungan yang seperti apa? Hubungan yang selalu kadang-kadang nyalahin sini, nyalahin sana gitu ya, selalu menyalahkan. Ya, lalu ada divine discontent. Ini salah satu dari kalian, kamu atau dia gitu ya, kepingin yang namanya bahagia, pasti dong ya. Setiap orang atau setiap manusia tuh pingin yang namanya kebahagiaan. Tapi nyatanya gitu kan, apa yang kamu harapkan atau apa yang dia harapkan itu tidak kunjung terjadi gitu ya. Jauh lah dari apa yang kalian harapkan gitu, sama kenyataan gitu ya. Di hubungan ini ya tentunya mungkin salah satu dari kalian menghendaki bahwa ayo dong kita komitmen gitu kan. Satunya lagi mungkin ntar dulu deh, biar aja kayak begini gitu. Dan seperti itulah ya, seperti ini kayak ya. Jadi hubungan yang nggak ada ujungnya atau nggak ada komitmen ya, dan memang jauh dari apa yang masing-masing harapkan, baik dia ataupun kamu ya, seperti itu. Padahal mungkin ini ya, satunya itu benar-benar tulus banget, benar-benar tulus ikhlas banget kepingin menjalin satu hubungan yang jelas atau real gitu. Satunya lagi ya enggak gitu. Jadi pada akhirnya kayak gitu tuh kan awalnya sih nggak apa-apa gitu kan, tapi selang waktu berapa lama gitu, setahun, 2 tahun, 3 tahun, akan ada yang namanya momen merasa tersesat, merasa jatuh, merasa kehilangan harapan gitu. Udah cinta dengan tulus, kayak berkorban sia-sia gitu loh teman-teman ya, kayak gitu ceritanya. Ini di cerita yang kedua ya, di story kedua. Ciri-cirinya dia kayak gimana sih? Coba kita lihat ya. Orangnya pinter ya, pinter, mau belajar, pinter banget sih enggak ya, tapi dia tuh selalu mau belajar gitu loh, belajar hal-hal yang baru dalam hidup. Dan ini ada potensi kalian itu terpisah jarak ya, ada potensi kalian terpisah jarak karena ada cerita-cerita Sagittarius Jupiter di sini ya, dimana mungkin terpisah jaraknya itu karena sekolah bisa gitu kan, atau karena pekerjaan juga bisa ya, seperti itu. Orangnya bijaksana sebenarnya karena dia selalu mau belajar kan ya, hal-hal baru dalam hidupnya dia, dan pengalaman hidupnya cukup banyak ya, ekstrovert ya orangnya, pinter gaul, empatinya juga cukup bagus ya, dan setia. Sebenarnya kalau misalkan dilihat dari sini dia setia ya, setia.
setia. Oke, selanjutnya apa sih yang sesungguhnya dia ingin ya dalam hatinya dia? Apa yang sesungguhnya dia inginkan dalam hatinya dia? Strength. Oke. Apa sih sebenarnya yang diinginin sama dia gitu ya, untuk nggak terlalu terburu-buru gitu, untuk menikmati proses, untuk nggak yang namanya apa sih terburu nafsu ya seperti itu. Dan dia kepingin banget yang namanya move on gitu dari hal-hal yang menyakiti hatinya dia, karena memang sebenarnya dia masih belum melepaskan ya. Ada cerita-cerita tentang masa lalunya dia yang masih belum bisa dia lepaskan ya. Dia berusaha banget loh yang namanya membuka hati, itu sebabnya yang menyebabkan dia itu masih belum mau ya komitmen dan sebagainya, karena dia masih belum pasti gitu, masih belum yakin kan. Kasihan ya kalau misalkan nanti oke, aku udah komitmen nih sama kamu, tapi ternyata yang di pikirannya dia masih yang lama gitu kan ya, masih belum bisa membuka hati sama kamu gitu ya. Kemungkinannya dia seperti itu. Sebenarnya dia kepingin melepaskan hal-hal yang mungkin masih belum pas ya buat dia saat ini ya, termasuk kamu ya, mungkin seperti itu. Cuman dianya masih berpikir, itu sebabnya mungkin ini hubungannya nggak ada ujungnya ya, bener-bener kayak gantung gitu ya, karena memang dianya sendiri juga masih bingung dan belum bisa ya namanya membuka hatinya yang lebar-lebar gitu ya. Jadi masih setengah jalan lah ya, masih seperempat lah ya, belum setengah ya, seperti itu. Dan tapi dia mau yang namanya memulai gitu, dia mau memulai, tapi dia masih belum pasti karena merasa masih terluka gitu. Dia percaya gitu bahwa segala sesuatunya akan berhasil kan, kalau misalkan dia mau berusaha gitu. Cuman dia masih takut kalau nanti misalkan ketemu dengan orang yang manipulatif lagi gimana ya, kalau misalkan nanti seperti ini lagi kayak gimana ya gitu. Kepingin membuka hati tapi dia masih takut terluka lagi ya, masih belum bisa move on ini teman-teman ya, dia masih belum bisa move on. Lalu ada cerita-cerita The Impossible Made Possible ya, Impossible Made Possible ini tentang ketakutan mentalnya dia gitu ya, dan itu mensabotase dirinya dia sendiri. Jadi hal-hal terjadi seperti itu karena mungkin ada trauma yang cukup besar gitu kan dalam hidupnya dia, yang membuat dia pada akhirnya masih belum berani untuk melakukan satu komitmen. Nah ini ya dia masih belum berani ngomong gitu kan tentang takut mentalnya dia, tentang hal-hal seperti itu sama kamu ya. Memang seperti itu ya, memang yang dia inginkan sebenarnya bisa lepas dulu, setelah itu baru menjalin satu hubungan gitu. Yang sebaiknya mesti kamu lakukan apa gitu, yang mesti kamu lakukan, kejar apa yang kamu mau kejar ya, fokus sama apa yang kamu mau fokus ya. Kalau misalkan hal ini tidak membawa satu kebaikan buat kamu ya lepaskan gitu loh ya, karena ini bisa jadi kamu sedang terjebak di toxic relationship yang gitu ya. Jadi kalau misalkan enggak ya udah enggak gitu loh, kamu fokus sama apa yang kamu mau kejar dalam hidup ya, tujuan hidupnya kamu. Jangan sampai ya hidup kamu berantakan hanya karena kamu menanti satu hal yang enggak pasti ya, seperti itu. Oke ya teman-teman. Alright, ini adalah story yang kedua ya pastinya. Sekarang kita akan menuju ke story yang ketiga. Whenever I'm alone. Cerita kalian seperti apa sih? Kalian boleh loh ya ikutan nyanyi kalau misalkan saya nyanyi. Soalnya kadang-kadang keluar sendiri itu nyanyinya. Saking enjoy ya. Oke, ada Freedom. From nothing to everything and sacred union. Freedom ini adalah tentang kebebasan sebenarnya, tapi kalau misalkan dihubungkan dengan cerita kalian ini bisa jadi gini, ini hubungan yang satunya maunya kemana gitu kan ya, satunya mau ke sana, kalian nggak pernah satu visi gitu. Jadi satunya mau ke sono, satunya mau ke sini, dan ini hubungan yang susah jadi diri kalian sendiri masing-masing ya. Nggak ketemu gitu karena masing-masing punya arah sendiri gitu, dan ya seperti itulah.
Hubungan yang kayak gitu loh, yang kesono kesini masing-masing itu pikirannya punya sendiri gitu. Terus gimana coba ini ceritanya ya? Ceritanya kayak gimana coba? Ya, ada from nothing to everything, karena kalian itu sibuk dengan ilusinya kalian masing-masing ya, ada di pikiran ya. Jadi fantasi yang jauh dari kenyataan. Pada akhirnya kalian memutuskan untuk sibuk sendiri-sendiri gitu, karena memang yang diharapin tuh berbeda daripada apa yang terjadi gitu ya. Mungkin satunya lagi nggak mau diatur gitu kan, terlalu banyak aturan gitu, jadi melipirnya kayak begitu, sibuk apa dan apa dan apa, karena memang nggak pernah sinkron sih kalian ya. Satunya maunya A, satunya lagi maunya B gitu, jadi nggak pernah satu visi kalian. Nah tapi kalau mau dilepas juga enggak gitu, gimana coba? Ya ini juga sama, ini tentang banyak miss dalam hubungan kalian ya, misunderstanding, terus miscommunication juga, mistis ya. Mistis, enggak, bercanda yang terakhir ya. Jadi miscommunication, banyaklah yang miss gitu ya. Jadi karena memang ini nggak harmoni, nggak bersatu gitu kan, jadinya sinerginya benar-benar kurang bagus nih teman-teman ya. Ciri-cirinya orang ini kayak gimana sih? Orang ini humble, ramah banget, yang asik lah ya, asik. Cuman memang mudian ya, orangnya mudian banget. Terus mudi pendendam ya. Jadi kalau emang udah nggak suka sama orang ya udah gitu. Padahal dia ceria. Jadi orang kesan pertama ketemu sama dia tuh humble, ramah, orangnya gampang gaul ya, komunikasinya juga bagus. Cuman lama kelamaan kenal ya, itu orangnya mudi banget, gampang banget yang namanya baper, ke bawah suasana, pendendam. Ternyata orangnya kayak begitu dan agak materialistis ya. Cuman dia tuh kalau emang udah punya keluarga, dia bakalan fokus banget sama keluarganya dia. Setia kawan ya. Jadi kalau misalkan kamu jadi temennya dia gitu ya, dia bakalan belain tuh ya. Orangnya kepoan gitu, dia harus tahu gitu. Materialistis ya, karena memang finansialnya dia kalau misalkan dilihat di sini juga rata-rata di atas rata-rata sih teman-teman ya. Dan sesungguhnya apa sih yang dia inginkan dalam hatinya dia? Apa yang dia inginkan dalam hatinya dia? Apa sih yang dia pingin dalam hatinya dia? Emotion. Ini tentang kalian sebenarnya dia tuh kepingin yang namanya satu hubungan itu kuat gitu ya, memperkuat internal di antara kalian ya. Dan dengan cara apa sih ya? Sabar, nggak terbawa emosi sesaat gitu. Dia kepinginnya tuh kayak begitu, entah dari sisinya dia atau entah dari sisinya kamu. Dia kepingin banget yang namanya meminimalisir hal-hal yang menyebabkan tekanan-tekanan yang besar ya dalam hubungan kalian. Yang pertama ya, kepingin menyinkronkan diri dengan kamu, dengan visinya kalian gitu kan, dengan misinya kalian. Jadi kepingin banget seperti itu. Tapi entah kenapa ujung-ujungnya kalau misalkan ketemu tuh jadi keinginannya jadi berbeda-beda gitu ya. Sebenarnya inginnya dia sih seperti itu ya, buat kalian tuh jauh lebih sinkron. Lalu juga dua-duanya saling bisa mengendalikan emosi dan perasaan kalau pas ketemu ya, kayak gitu. Dan supaya dia tuh mau melihat gitu, apakah kamu tuh yang memang terbaik buat dia gitu. Karena potensinya itu baik sih gitu kan, tapi kan kita nggak tahu ya baiknya orang itu apa motifnya, kayak gitu loh. Dia tuh mau ngelihat kayak begitu, apakah memang benar kamu tuh yang terbaik buat dia ya, seperti itu. Supaya dia tambah mantep lah ya, buat mantepin hatinya dia sendiri aja gitu ya, bahwa kamu adalah yang memang dikirimkan alam semesta gitu loh ya. Dia nggak mau memaksa dirinya dia gitu ya, karena dia tahu ketika dia berusaha untuk memetik mawar gitu kan, karena keindahannya, tangannya dia tuh bakalan luka karena memang ada durinya. Jadi dia nggak mau yang namanya maksa kamu ataupun maksa hubungan ini gitu, kalau pada akhirnya akan menjadikan luka ya. Seperti itu sih teman-teman ya ceritanya. Ceritanya seperti itu. Kalau misalkan dua-duanya masing-masing saling terluka di hubungan ini ya buat apa gitu. Nah dia sih seperti itu. Kalau nggak sinkron, kalau harus merubah diri dan akhirnya nggak bisa jadi diri kalian masing-masing ya buat apa dijalanin gitu ya. Dia sesungguhnya sih seperti itu yang dipikirkan.
Lalu sebaiknya apa yang mesti dilakukan gitu? Ya belajar lebih terbuka sebenarnya. Itu simple things tapi susah banget dilakuinnya ya. Belajar lebih terbuka ini wah ya dari kapan tahun sampai kapan tahun gitu ya. Udah dicoba tapi hasilnya kadang-kadang nihil. Tapi jangan berhenti mencoba ya teman-teman ya. Lebih terbuka, nggak perlu yang namanya takut menyampaikan perasaan itu seperti apa ya, whether nanti mau berantem kayak gimana, tapi lebih baik gitu kan, lebih baik dia tahu perasaan kamu atau sebaliknya seperti itu, karena at least ya pada akhirnya juga berantem kayak gimana pun juga akan ada titik di mana oke, aku lelah berantem gitu, aku lelah yang namanya kayak begini gitu, sampai pada akhirnya ya kayak gini gitu ya. Kalau sendiri-sendiri terus kan itu juga capek ya, masing-masing kayak memendam perasaannya sendiri-sendiri ya, jadi takut menyampaikan perasaan, males terus ya seperti itulah ya. Jadi fokus aja deh sama realita pada saat ini ya, dan gak usah terjebak di yang kemarin-kemarin dia kalau misalkan aku ngomong tuh pasti kayak begini, jangan gitu, karena hari ini sama hari kemarin itu pasti ada bedanya gitu, tergantung kita mau membuat perbedaan itu seperti apa ya. Jadi bukan tergantung sama dia tapi tergantung sama kita. Alright, teman-teman ya, ini di story yang ketiga buat kamu. Kita nggak pernah tahu apa keinginannya orang lain sama kita, right ya? Dan sebaliknya pun juga kayak begitu. Kita juga pastinya mereka juga nggak ngerti kan keinginannya kita tuh yang seperti apa. Nah, kalau kita nggak bicara, kalau kita nggak berkomunikasi, ya pastinya susah teman-teman. Nah, ayo belajar untuk apa? Berkomunikasi yang baik, yang benar itu seperti apa? Nggak usah sama orang lain terlebih dahulu, sama diri kita sendiri aja terlebih dahulu, oke ya? Kalau kita ngomong sama diri kita aja nggak benar, gimana sama orang lain ya kan? Kalau kita sendiri aja nggak ngertiin diri kita, gimana orang lain mau ngerti diri kita? Right? Kita jumpa lagi ya teman-teman ya di readingannya Oracle Card Indonesia Soul Story next video dengan cerita yang berbeda, story yang berbeda. Tetap semangat ngadepin hidup ini. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day.